Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini merupakan hari Minggu biasa yang ke-26. Sebelum misa dimulai, akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa pagi akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5:30 pagi. Misa pembukaan bulan Rosario di Taman Doa Gua Maria Perenggetasan dilaksanakan pada hari Jumat 30 September 2022 pukul 6 sore, diawali dengan doa Rosario pukul 5:30 sore. Minggu depan merupakan hari Minggu biasa yang ke-27. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 5 sore dengan petugas Kur, Pia, dan Pir. Dirijen Ibu Sisilia Miranti dan Anora. Organis Saudari Febrina. Pemazmur Saudari Maria Dwika. Lektor Saudara Adventus Aditya. Misdinar Saudari Putri dan Devon. Prodiakon Bapak Paulus Budi Winarto dan Bapak Antonius Hari Adi Kristono. Tata altar, tim tata altar. Non-liturgi, lingkungan Santa Ana dan Santo Dominikus. Jumat 7 Oktober merupakan hari Jumat pertama. Misa dilaksanakan pada hari Jumat pukul 5 sore dengan petugas Kur lingkungan Santo Stefanus dan Santa Agatha. Organis Ibu Berta Trihartiningsih. Lektor Saudari Sisilia Arini Loberta. Misdinar Desta dan Damar. Tata altar, tim tata altar. Non-liturgi, lingkungan Santo Gregorius. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sebesar Rp611.000. Kolekte kedua sebesar Rp537.000. Kolekte ketiga sebesar Rp491.000. Tek misa sebesar Rp77.000. Sebelum misa dimulai, kita doakan dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan agni, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dan siapkanlah jiwa ragamu
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, anak-anakku yang dicintai Tuhan, kita kalau dikatakan kamu kaya, pasti tidak seketika orang mengatakan, ya memang aku kaya. Tapi orang lebih banyak rendah hati bahwa masih selalu kekurangan. Hari ini kita akan mendengar kisah bagaimana ternyata bahwa penderitaan itu bukan akhir dari kekelaman hidup. Justru figur Lazarus menjadi bagi kita suatu kekuatan ketika kita mengalami keterbatasan. Sebagaimana Santo Paulus juga berharap kepada kita untuk berani bertanding di dalam hidup ini. Mari kita siapkan hati kita dengan merahmat pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita dalam hidup beriman masih lesu, kurang semangat, bahkan mungkin setengah putus asa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang menghampakan diri menjadi manusia lemah dan miskin agar kami menjadi kaya akan rahmat dan iman. Engkau bersabda bahwa tak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mamon. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga bersabda, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan
putra Bapa. Kasihilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau berkenan mengasihi semua orang, terutama mereka yang paling lemah dan tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon gerakkanlah kami untuk selalu siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari Nubuat Amsal. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak lembu dari tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan.
memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa cela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapak supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, kalau kita ke traffic light atau bangju, apa yang dilihat di sana? Warna. Ada merah, kuning, hijau. Merah berhenti, hijau jalan, kuning cepat, ya, ngebut. Masih ada lagi yang ada di sana, wong ngemis, ngamen, jualan. Traffic itu membantu lancarnya lalu lintas. Tapi di sana ada semacam, katakanlah ya, orang-orang miskin. Orang memanfaatkan. Saya itu kadang salut dengan orang yang sudah tua tapi jualan di traffic itu. Dengan risiko engkau keserempet sepeda motor atau apa. Saya itu punya sepupu di Jakarta. Itu kalau hujan itu nyewa ke payung gitu loh, sama nyemproti kocos mobil itu. Bapaknya itu menegur berkali-kali, tidak mau, ya. Begitu ada temannya pas gini ketabrak mati baru leren, ya. Memang kadang orang mati itu lebih mengingatkan yang hidup, ya. Termasuk kisah Injil hari ini.
Saya memikirkan begini, orang-orang yang ngemis, orang-orang yang jualan, terus muda-mudi yang itu, ya, dong-dong katoke suwek separuh, ya, itu menganggap pengguna jalan entah yang bawa sepeda motor atau mobil kuwi wong sugih, sementara aku orang miskin. Padahal belum tentu yang naik mobil itu orang sugih. Bisa juga menunut, bisa juga numpak angkutan umum, selak bayen, dadak ana wong ngene-ngene dadi kesuwen, sidane ra bayen, ngrepoti. Ya. Itu yang terjadi. Jadi di Bangjo itu ada kelompok orang miskin, orang kaya, tetapi pengandaian. Keadaan di traffic atau Bangjo itu menjadi gambaran bagi kita. Itulah situasi masyarakat kita, bahwa di Indonesia ini ada orang kaya dan banyak orang miskin. Sekarang BLT yang digelontorkan berapa? Sejauh saya ingat itu di televisi 24 triliun didum-dum. Ana sing entuk dereng mriki. Engko njikok ning nggonku ora apa-apa nggih. Engko tak tulisi Pasturan kantor pos. Saya itu juga berlagak kaya. Masuk pom bensin kok antrian apa namanya? Pertalite kok akeh banget. Aku tak njikok sing Pertamax wae, biar orang-orang itu tahu ini orang kaya. Ya, beli Pertamax. Jane mergo kesusu, ya. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kita juga tahu di tempat itulah ada orang malas-malas, ada orang yang bekerja sungguh, ada orang yang pura-pura tidak memiliki, tapi juga ada orang yang malas tinggal nyadong. Semacam foto itu ya. Belum lagi di masyarakat kita masih ada perampokan, pemerasan, korupsi. Sampai kemarin itu ada yang di Semarang dibakar. Bayangkan aja, Anda punya suami mati dibakar, anaknya 3, kaya apa? Nek saya boleh ngijeli mending saya yang dibakar kok. Langsung santo koko martir. Ya, tuh. Cita-cita. Tapi ya udah terlanjur mau apa lagi? Ya. Kejahatan manusia begitu banyak. Nah, bacaan hari Minggu ini sungguh terasa nyata, syarat makna untuk kehidupan di masyarakat kita. Nabi Amos itu mengkritik dengan pedes terhadap orang yang hanya merasa menikmati hidup demi diri sendiri. Wong liya luweh. Hidup cuma bersantai foya. Dengan makan makanan serba mewah, istimewa. Tadi dikatakan domba, lembu yang tambun. Bernyanyi ria. Minum anggur, mabuk-mabuk. Miras oplosan, soju. Ya, anggur orang tua, KTI. Kabeh pancane nak wong aku tau ngrasaki kabeh. Ning nek kokean dadi itu tadi resiko. Belum lagi aneka parfum. Sekarang ini banyak sekali. Saya tuh bersyukur tidak pernah pakai ya. Kalau ada pengantin ngasih Rexona atau apa itu mesti tak kasihkan orang lain ya. Jadi kalau punya suami seperti saya itu ngirit banget. Ya, ngirit ya. Rasa macai. Ya. Ada mereknya Narwastu, Pons, Powder, macam-macam namanya nganti angel banget ini. Belum lagi sabun istimewa ala bintang film. Dadi nek adus kuwi rasane kaya bintang film. Padahal onder delay padha kabeh, ya. Tapi merasa seperti bintang film. Aku ning ngene kaya Kris Daryanti. Ngene, kaya Yuni Sahara. Siapa lagi? Sing terkenal ki sapa to? Sapa Pak Mi?
Aryana. Mula aku ndek anak tak jenengi Arya. Aryana. Kalau dulu masih ada Evita Mala barang gitu, penyanyi dangdut saya. Belum lagi sekarang ini jenis bulu binatang itu dipakai sebagai semir rambut. Ada yang warna bulu kucing sampai ular sowo. Ini ada yang, maaf ya, mbok menawa sing semiran, maaf. Ini fakta ya. Saya tuh pernah di minimarket mau beli semir sepatu, golek semir warna coklat tuh angel banget. Lalu saya tanya pramuniaga, Mbak ada semir coklat? Ada, jikoke semir rambut. Aduh, bener ya. Jadi, sekarang itu sepatu jarang disemir, yang sering disemir adalah, aku ora tahu, nggih. Belum lagi sekarang aneka pakaian juga macam-macam, ada yang jahitan, ada yang enggak dijahit. Macam-macam. Masih lagi tato di mana-mana. Itulah gambaran orang modern yang merasa diri aman, nyaman dalam kepalsuan. Peduli amat orang omong tentang saya, tidak kupikir, ya, emang gue pikirin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang ini yang namanya orang miskin dan ketinggalan zaman itu nggak dapat tempat. Padahal orang miskin itu karena keterpaksaan. Coba kalau Bapak Ibu ditanya, apakah di antara Anda ada yang pengen miskin? Ada? Kabeh dong golek bondo, pengen sugih. Sikap yang tidak menghargai orang miskin, sikap yang mengabaikan penderitaan orang miskin, orang yang lemah, itulah yang ditampakkan di dalam perumpamaan yang disampaikan Tuhan melalui kisah orang kaya dan Lazarus tadi. Ada semacam kisah pembalian nasib hidup seseorang di masa yang akan datang. Engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Bapak Ibu sekalian, kalau orang kaya itu menderita pada alam maut, itu bukanlah karena dia kaya, karena kekayaannya, bukan. Orang Katolik mau kaya silahkan. Saya itu sembayangnya awan bengi iki, muga-muga umatku do sugih ben kolektene akeh. Ben nek bangun gereja do nyumbang. Nggih mboten? Ning nyatane ya isih akeh sing kurang. Orang kaya itu menderita sengsara di dalam kehidupan kemudian karena apa? Selama hidupnya ia tidak mengelola, tidak menggunakan kekayaannya untuk melayani Allah dan sesama sebaik mungkin. Kita ingat minggu lalu bacaannya mengenai apa Mbak Sama? Lali. Pak Yanto? Lali. Pak Parmi? Lali. Bu Indri? Febri ingat? Ma? Apa Mbah? Ma? Mon. Nggih mboten? Bendara. Jangan sampai mengabdi dua tuan. Bendara yang enggak jujur lalu gunakan mamon selama kamu masih bisa menggunakan. Nggih. Nggih kula ming ngetes mawon sing wingi sedo dieling-eling ora nggih. Ketoke ya wis lali. Begitu kelewat pasaran lali. Nggih to?
Sing deleng-eleng saiki tomat payu pira, kubis payu pira sekilo. Nggih. Mamon. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, orang kaya itu sebetulnya bisa merelakan sedikit saja makanannya lalu diberikan kepada Lazarus, atau uangnya sedikit saja dibawa ke tempat Pak Sarimin, periksake sontek jus ora korengan, ya ta? Jane ming sithik cukup sepiring karo duit paling pira? Periksa ngen Pak Sarimin pinten, Pak? Sukarela nggih, sukarela. Nggih. Sedikit tak uang, sedikit tak makanan. Hanya itu yang tidak dibuat. Kalau itu yang dibuat, orang itu Lazarus itu bisa makan, boroknya tidak dijilati oleh anjing. Maka Bapak Ibu ora sah awel awake dhewe kelangan sithik. Saya itu ada seminaris 2 dari Mertoyudan Levin di sini itu tak delok nek do mangan akeh tenan. Ya Kris ya, sama ta ora? Mun gek semego kuwi. Semego. Maka saya senang. Wah, aku dulu juga begitu. Ya. Saya merelakan. Ya. Biar makan yang kenyang, sehat. Jadi besok pulang ke seminar itu saya tidak merasa disalahkan. Ya. Guru sego karo jangane kok abote sepiro, ya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, orang kaya itu mengibaratkan tidak hanya belas kasih, juga keadilan. Jadi si orang kaya ini tidak punya belas kasih dan keadilan. Dua hal itu. Dua keutamaan ini diabaikan. Sikap orang kaya itulah yang juga disindir oleh Amos tadi. Akibat ancaman Amos ini nanti kerajaan Israel hancur tahun 722 sebelum Masehi. Permenungan kita. Bukankah kita pun mudah terjatuh di dalam kedosaan seperti yang disindir, dikritik oleh bacaan-bacaan hari ini? Kelihatannya saja pendoa, rajin ibadat, merasa serba cukup, tentram, tapi nyatanya penuh kepalsuan. Ada orang yang kecentok sidik mutung, disahuri sengol bleret. Ya. Apa artinya? Aku sebagai pendoa, rajin ibadat, merasa serba cukup, tapi hatinya mudah tergoncang. Antara lain tampak di dalam perilaku yang mengabaikan apa tadi? Belas kasihan, keadilan, tidak jujur, sibuk urus kekurangan orang lain, ngecap wong liya. Ini juga bagian dari itu tadi. Saya itu sering memikirkan begini, ngomongke eleke wong iso suwe banget ning bahane ming siji. Tapi nek ngomongke apike wong ki cepet. Bar kuwi ganti iki, bar iki ganti iki, gitu. Siji ngomongke le ngutil iki nganti pirang-pirang dina. Gitu. Ning le ngomongke dek iki lomo, cepet wis ganti liya, ganti liya, ganti liya. Ning ngutil iki nganti semingguwe ora rampung. Apa meneh tambahin saya jelek kutis, gitu, rakaruan tambahannya akeh banget. Tapi yang baik biasanya nggak banyak tambahan. Saya kira nasihat Santo Paulus kepada Timotius itu cocok untuk situasi kita, juga untuk kita masing-masing. Santo Paulus tadi mengatakan apa? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Maka orang yang mengaku Katolik itu sebetulnya semboyannya apa? Aku lemah lembut, rendah hati, iku kudu dhewe. Dan Paulus memberikan semangat pada kita, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Itulah panggilan hidup kita.
Makanya orang Katolik kok leda-lede, lemes, randi semangat, yes. Belum seperti Santo Paulus. Saya tuh membayangkan gini ya, orang itu jangan sampai hanya berhenti pada belas kasih, tetapi kalau bisa melihat semangat orang. Nun sewu Bapak Ibu, kalau misalnya berkunjung pada orang yang sakit, lalu yang sakit itu mengeluh, kula sakit, kula pun Gusti sambat. Kira-kira le nyembayangke semangat mboten niku? Gusti ndang mudharo. Nggih betul. Tapi lain kalau kita berkunjung pada orang yang sakit, saya bersyukur bahwa saya sakit ini sebagai anugerah dan saya selalu bertahan. Tuhan memberikan kekuatan pada saya. Anak-anak saya semangat, semua semangat. Kira-kira sing nyembayangke seneng mboten? Luwih seneng. Niliki wong lara anane ming sambat, wis paling rapi nak le sembayang. Kula dong-dong nek sembayang sok Gusti enggal kemawon gitu. Paring ana saras napa pecah. Itu doa yang tidak baik, tapi ya seperti itulah. Maka semangat seseorang itu akan menjadi kekuatan untuk orang lain. Maka Bapak Ibu nanti nek wektune panjenengan do gerah, aja ming sambat. Gitu. Ha niki cara kula niku lara, anak kula sing mulih ya ora ana. Wis anak kula niku ngirimi duit ya ora cukup nggo mangan. Kula priksa nggih nganti ngene. Ha nek kula ramane tak minyak suci wis cepet. Itu. Kalau kita konsekuen seperti Santo Paulus, penderitaan, beban hidup seperti apapun tetap berjuang. Tadi Mazmur mengatakan bagus tadi. Tuhan menjamin keadilan bagi orang yang tertindas. Ia memberi makan orang lapar, membebaskan orang yang terbelenggu. Nah, Mazmur ini tak hayati kaya apa? Maka kalau kita sedang merasa mendapat perlakuan tidak adil, tertindas, lapar, terbelenggu, aneka keadaan, kita pun tidak selayaknya putus asa. Tapi ini bertanding. Allah adalah jaminan hidupku sampai selama-lamanya. Maka lagu Mazmur tadi, pujilah Tuhan hai jiwaku karena Allah itu begitu baik pada saya. Seorang Katolik mengaku beriman akan Kristus, hidupnya adalah pertandingan. Ya, itu. Saya pernah kok ini cerita ngundomono ya, dengan teman Romo. Itu saya jengkel sekali. Lebih tua dari saya. Saya minta izin Bapak Uskup, saya mau kelas dengan teman Romo ini. Bapak Uskup mengatakan ke saya begini, kok apa kamu menang? Saya jawabnya dengan berani seperti Paulus tadi, Monsinyur, saya itu petinju. Ya, karena apa? Petinju itu tidak pikir kalah menang, sing penting wani. Ini kadang kita ngerti kalah rawani. Kita dalam situasi apapun harus merasa bahwa Allah jaminanku. Maka ketika kemarin Bapak Uskup menawarkan tahun depan jadi paroki, Romo siap? Siap. Umat siap? Siap. Siap? Siap. Ngono. Nanti habis misa kerja bakti bongkar altar ini dicor. Siap? Bu Wiwi melu? Wah, nyapi wedang. Yeah. Kita siap. Kita bertanding dalam hidup iman kita. Mari kita yakin bahwa Tuhan menjamin keadilan untuk orang tertindas, memberi makan orang lapar, membebaskan orang yang terbelenggu. Tidak perlu menunggu orang yang bangkit dari mati baru memberi kesaksian seperti kepada keluarga orang kaya tadi. Tuhan selalu memberkati kita. Amin.
Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kaum fakir miskin, agar hati kita terbuka bagi orang-orang miskin dan menderita. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu hidup menurut teladan Kristus dengan mewartakan kabar baik kepada kaum miskin serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang kaya, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang kaya tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara miskin, melainkan mendampingi mereka untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi sesama kita yang sedang dalam kesulitan, baik kawan maupun lawan, ya Bapa, semoga hati dan tangan kami terbuka untuk memperbaiki keadaan sesama kami yang dalam kesulitan, serta mengembalikan kepercayaan mereka akan keadilan dan persahabatan di antara manusia. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di sini dan di mana saja berada, ya Bapa, semoga kami lebih memperhatikan saudara-saudara kami yang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang yang menderita secara diam-diam. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, bukalah mata kami untuk melihat kebutuhan sesama kami, baik mereka yang jauh maupun yang dekat. Sebab hanya bila peduli kepada sesama, kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk mencintai sesama, terutama mereka yang miskin, lemah, dan menderita, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersama-Mu.
Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan dan selalu dijamin, inilah dia sang anak domba Allah. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan dalam homili tadi, nanti habis ini Bapak-bapak kerja bakti untuk membongkar ini supaya minggu depan sudah bisa dipakai dengan altar yang baru, sehingga kita semakin suci
murah hati dan lemah lembut. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri perjamuan Ekaristi ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putra-Mu yang rela membagikan hidupnya sebagai santapan bagi kami. Semoga rohnya selalu menjiwai kami, sehingga kami juga mau membagikan diri dan kepunyaan kami kepada sesama, terutama mereka yang berkekurangan. Dan hantarlah kami selalu merindukan harta abadi di sorga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, selalu juga perjalanan pulang Anda dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.